nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, sore hari ini kita masih berjumpa kembali di pembahasan buku An-Nahwu fi Sab'ati Ayyam, dan terakhir kita sudah masuk di poin al-mamnu' min as-sarf. Dan sebelum kita masuk ke poin yang baru, seperti biasa, silakan yang ingin bertanya atau mau berbagi faidah, angkat tangannya, nanti kita persilakan. Baik, Mbak Andri, silakan. Nah, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Mengenai al-idhafah, dia termasuk isim-isim yang al-asma'ul majrurat, atau isim-isim yang dia hukumnya majrur atau kondisinya majrur. Nah, al-idhafah sendiri terdiri dari dua rukun. Yang pertama adalah mudhaf dan yang kedua adalah mudhafun ilaih. Kalau mudhafun ilaih, dia pasti dalam kondisinya majrur, itu wajib majrur. Namun sedangkan mudhaf ada syaratnya, yaitu dia pertama tidak boleh bertanwin, otomatis dia tidak boleh ada al, dan kondisinya bisa marfu', kemudian mansub ataupun majrur tergantung pada hukum isim yang sebelumnya. Baik, barakallahu fiik. Jadi al-idhafah itu pembahasan yang akan dijumpai di al-asma'ul majrurah. Jadi kalau nanti ada pembahasan ingin mencari seputar al-idhafah, maka kita carinya di bab al-asma' al-majrurah atau al-majruratu min al-asma'. Nah, kenapa kita temukan di pembahasan al-asma'ul majrurah? Karena di antara rukun al-idhafah itu ada yang senantiasa majrur, yaitu mudhafun ilaih. Sehingga uh, pembahasan ini ditaruhlah di pembahasan al-asma'ul majrurah. Meskipun kondisi mudhaf itu tidak selalu majrur. Dia bisa marfu', bisa mansub, ya, bisa majrur tergantung kedudukannya dalam kalimat. Baik. Ya, misalkan hadza babud dar. Hadza babud dar. Di sini babu mudhaf dan dia sebagai khabar dan dia marfu. Tapi kalau kita katakan ra'aitu babad dar. Ra'aitu babad dar. Nah, sini bab mudhaf tapi dia bukan sebagai marfu, melainkan sebagai majrur. Kemudian umsiku bi babid dar. Umsiku bi babid dar. Nah, di sini bab dia majrur. Ya. Jadi yang namanya mudhaf itu dia fleksibel tergantung kedudukannya dalam kalimat. Bisa marfu, bisa mansub, dan juga bisa majrur. Adapun mudhafun ilaih dia senantiasa majrur, tidak ada pilihan yang lain. Ya, tidak ada pilihan yang lain. Baik. Ada lagi yang lain? Baik, silakan Ibu Miza.
Ya Ustaz, pendek aja Ustaz, mudafun ilaih wajib majrur walaupun mudafnya tidak wajib majrur. Sahih. Ya, mudhafun ilaih dia selalu majrur. Adapun mudhafun ilaih dia nggak mesti majrur. Ya, tergantung tadi kondisi dalam kalimat. Baik, jadi dari sini kita bisa melihat bahwasanya ketika belajar nahwu secara khusus ya, itu ada kalanya kita bisa memastikan ini pasti begini, ini pasti begini, bisa. Tapi ada kalanya juga nggak bisa, alias bergantung pada kondisi yang lain. Seperti itu. Itulah mengapa ketika kita belajar nahwu harus melihat kalimat itu secara utuh. Tidak bisa kata per kata, tapi lihat secara utuh semua ini mengarah kemana. Baik, ada lagi yang lain? Baik, kalau sudah kita lanjutkan lagi pembahasan hari yang ke-6, bagian yang kedua. Thaniyan, afdalu wa shibhu. Afdalu wa shibhu. Afdal itu menunjukkan sesuatu yang lebih. Wa shibhu. Shibah itu artinya serupa, yang semisal, yang mirip, yang segolongan, itu shibah. Ya. Nah, ada yang mau baca dari yang putri? Silakan, saudari Farwa. Syukran Ustaz. Tsaniyan afdalu wa shibhu. Idza dzukira ismu afdalu baina ismaini fa ma'nahu anna al-ismal awwal afdalu min tsani. Kama taqul Zaidun afdalu min Amrin. Wa yusamma hadzal uslub uslubat tafdil. Wa la yalzamu an yakuna hadzal uslub fil umuril fadilah. Faqad taqul Amrun ad'afu min Bakrin. Litadulla ala annal awwal ad'afu minas tsani. Kama la yalzamu an yakuna hadzal uslubu maqsuran ala hazainil lafzaini afdala wa ad'afa faqad yuzkar ahsanu au aswa'u au akbaru au asgharu au ghairu dzalika mimma yuriduhul mutakallim. Baik, barakallahu fiik. Poin pembahasan kita adalah afdalu wa shibahu. Dan mungkin ini adalah pembahasan yang paling mudah di antara pembahasan-pembahasan mudah yang lainnya yang ada di buku ini. Kayaknya paling simpel. Sekarang saya tanya Ibu Bapak. Pernah nggak mendengar orang mengucapkan, ini afdol loh. Ini kurang afdol gitu. Sering nggak dengar itu? Sering Ustaz. Sering Ustaz. Sering ya. Apa yang terbayang kalau mendengar istilah afdol? Lebih baik gitu. Lebih utama. Lebih baik. Iya, punya keutamaan dan segala macam. Jadi kata afdol itu dia sudah diserap ke dalam bahasa kita. Sering orang menggunakan istilah afdol. Dan itu dari bahasa Arab. Afdol. Bahkan ada nama orang sering sekarang. Namanya siapa? Afdol. Ini seperti tulisannya. Afdol. Oh, kayak kurang afdol misalkan. Nah, itu sering dipakai ya. Jadi afdol itu menunjukkan sesuatu yang lebih baik, lebih utama.
lebih bagus. Dan kita akan mempelajari pola-pola yang mirip seperti ini untuk menunjukkan makna lebih. Ya, jadi nanti ibu bapak bisa menggunakan kata lain selain afdal. Sekarang kita baca. Idza dzukirul ismu afdalu baina ismain. Kalau kata afdal, dan afdal ini isimnya, kalau kata afdal itu disebutkan di antara dua isim. Di antara dua isim, atau dia terletak di tengah-tengah antara dua isim. Fama'nahu anna lismal awwala afdalu minas tsani. Maka makna dari kehadiran si afdal di antara dua isim itu adalah bahwasanya isim yang pertama itu lebih baik ketimbang yang kedua. Jadi yang disebut pertama kali itu jauh lebih baik ketimbang yang kedua. Kama taqul, nah contohnya Zaidun afdalu min Amr. Sekarang isim yang pertama yang mana ini Ibu Bapak? Zaidun. Si Zaid atau Amr? Zaidun. Zaid. Zaidun. Zaid. Ini yang pertama. Berarti Amr yang kedua. Kalau gitu mana yang lebih baik? Si Zaid apa si Amr? Zaid. 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 Jadi Zaid itu lebih baik daripada si Amr. Amr. Jadi selalu ya. Selalu kalau afdal berada di antara dua isim. Dan ini isim. Zaid isim. Amr juga isim. Seperti itu. Nah, wa yusamma hadzal uslub uslubat tafdhil. Nah, pola ini di dalam bahasa Arab disebut dengan uslubut tafdhil. Pola untuk mengutamakan sesuatu ketimbang yang lain. Itu namanya at-tafdhil. Jadi saya lebih suka, saya lebih ini, menunjukkan sesuatu yang lebih. Ya, menunjukkan sesuatu yang lebih. Itu namanya uslub at-tafdhil. Karena pasti ketika kita mengucapkan ini lebih afdal loh. Nah, ini kan lebih daripada yang lain. Nggak mungkin setara. Ya, kalau setara ngapain kita pakai pola ini? Ya, jadi kita ingin membandingkan dua atau lebih, yang mana salah satu di antara yang lainnya itu lebih tinggi dia. Itu namanya mengutamakan. Ya, uslub at-tafdhil. Lalu diterangkan di sini, wala yalzamu an yakuna hadzal uslubu fil umuril fadilah. Tapi nggak mesti pola ini digunakan pada perkara-perkara yang memiliki keutamaan saja. Perkara-perkara yang punya nilainya berkaitan dengan fadilah, keutamaan, atau sesuatu yang istilahnya positif-positif saja. Itu nggak mesti. Kenapa? Karena bisa juga dipakai untuk yang lain. Contohnya, Amrun ad'afu min Bakar. Amr itu lebih lemah ketimbang si Bakar. Nah, lemah ini kan bukan sesuatu yang berkaitan dengan keutamaan. Ya. Jadi, ini tidak terbatas pada hal tersebut. Kemudian, kama la yalzamu an yakuna hadzal uslubu maqsuran ala hadaini lafzaini afdala wa ad'afa faqat. Dan juga pola ini tidak terbatas pada dua kata saja, afdal maupun adhaf. Tapi bisa juga menggunakan kata-kata yang lain. Contohnya apa? Ahsan. Ini ahsannya begini. Sering dengar nggak Ibu Bapak? Ini ahsannya seperti ini. Nah, itu pola yang sama. Ya, lebih baik. Aswa itu lebih buruk. Lebih buruk. Akbar lebih besar. Ya, lebih besar. Asgar lebih kecil. Atau selain dari itu semua tergantung dari yang diinginkan oleh pembicara. Nanti itu semua lebih detailnya akan dipelajari di ilmu as-sarf nanti. Namanya uslub at-tafdhil. Ya, nanti polanya af'al. Gunakan wazan
af'al. Jadi poinnya kita di sini belajar ada pola untuk menunjukkan makna lebih daripada yang lain ketika kita ingin membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Alu. Itu saja. Ya. Jadi intinya hanya seperti itu saja. Baik. Ada yang ingin tanyakan Ibu Bapak poin ini? Silakan kalau ingin tanyakan angkat tangannya. Ayat fil juz'i tsani insyaallah. Baik. Kalau sudah, kita lanjutkan pembahasannya ke materi terakhir. Nanti yang sudah mau maghrib, yang mau buka puasa, Ibu Bapak langsung aja keluar. Nggak apa-apa, nggak harus nulis di chat Zoom-nya ya. Pokoknya selama belajar dengan kita, Ibu Bapak yang mau keluar langsung keluar aja. Nggak perlu izin, nggak perlu sebutkan kenapa alasannya. Langsung keluar nggak apa-apa. Sekarang materi yang terakhir. Sebelum nanti penutup malam. Di malam hari. Al-Yaumus Sabi'. Materi hari yang ke-7 dari pelajaran Nahwu selama 7 hari. Judulnya At-Tawabi'. At-Tawabi' itu bentuk jamak dari At-Tabi'. Ibu Bapak masih ingat nggak? At-Tabi' itu pernah kita singgung di pelajaran apa di buku ini? Di awal. Di pelajaran Al-Mafa'il hari keempat. Al-Mafa'il. Sahih. Ya, sempat disinggung di situ ya. Jadi saya sengaja sebut ini supaya Ibu Bapak ingat. Nanti biar ingat at-tabi yang diterangkan di sana, apa maksudnya di sini. At-tawabi dalam bahasa Arab itu artinya pengikut. Kalau ada pengikut, berarti ada yang diikuti. Nah, yang diikuti itu dinamakan al-matbu'. Sebentar, saya tulis di sini aja supaya. Yang biasanya yang di depan itu pengikut apa yang diikuti, Bu Bapak? Yang diikuti. Nah, yang diikuti. Berarti yang diikuti itu namanya al-matbu'. Al-matbu'. Al-matbu' itu yang diikuti. Nah, pengikut yang namanya siapa tadi? Tabi. At-tabi'. Abi. Ya, at-tabi'. Jadi selalu dia di belakang. Nah, at-tawabi' dalam bahasa Arab itu ada 4. Yang pertama, an-na'at. Yang kedua, al-'athaf. Yang ketiga, at-tawkid. Yang terakhir, al-badal. Dan ini urutannya nggak mesti harus begini ya Ibu Bapak ya. Cuma seringnya dijumpai itu begini polanya. Nanti mau digonta-ganti juga nggak ada masalah. Bebas, yang penting Ibu Bapak tahu jumlahnya ada berapa? Ada 4. Baik. Kita mulai sekarang. Ada yang membaca dari Yang Putra? Angkat tangan yang kalau ada yang mau baca. Poin nomor 1. Kalau belum ada yang Putri, silakan. Oh, silakan Pak Andre. نعم أستاذ. اليوم السابع التوابع. 1
إذا قلت جاء زيد فهذا هو الأسلوب الثاني المعروف بالجملة الفعلية. فإذا قلت جاء زيد الكريم تكون قد وصفت الفاعل وهو زيد بالكرم، فزيد موصوف والكريم صفة، والصفة تتبع الموصوف في الإعراب. فلما كان زيد مرفوعا كان الكريم مرفوعا، ولو كان الموصوف منصوبا أو مجرورا صارت الصفة منصوبة أو مجرورة. تقول رأيت زيدا الكريم ومررت بزيد الكريم. Baik, barakallahu fiik. Nah, sekarang kita lihat di sini garis besarnya. Kenapa mereka itu disebut dengan at-tawabi'? Karena mereka selalu mengikuti kata sebelumnya dari segi i'rab, dari segi harakat akhirnya. Kalau sebelumnya marfu, ya marfu. Kalau sebelumnya mansub, ya mansub. Kalau sebelumnya majrur, ya majrur. Karena namanya pengikut pasti ngikut dong yang diikutinya seperti apa. Dia ke kanan, maka ikut ke kanan. Ke kiri. Selain seperti itu. Dan dalam pembahasan ini mengikuti i'rab sebelumnya. Ya, jadi melihat harakat akhir kata sebelumnya. Nah, yang pertama dikatakan idza qult jaa Zaid. Kalau Anda katakan Zaid sudah datang, fahadha huwal uslubu tsani, fahadha huwal uslubu tsani al-ma'rufu bil jumlatil fi'liyah. Maka ini adalah pola kedua yang dikenal dengan sebutan jumlah fi'liyah yang sudah ibu bapak pelajari, pahami, dan sudah ibaratnya sudah hafal mati dah. Ya, ini pasti jumlah fi'liyah karena ada fi'il, ada fa'il. Lalu fa'idha qulta ja'a Zaidunil Karim. Ketika kita mengatakan ja'a Zaidunil Karim, berarti ada tambahan kata apa di situ Ibu Bapak? Apa tambahan katanya? Al-Karim. Al-Karim. Al-Karim itu artinya dermawan. Ini tambahan. Takunu qad wasafta al-fa'ila wa huwa Zaidun bil karam. Fa Zaidun mausufun wal karimu sifah. Maka kita sudah memberikan sifat. Ya, karena karim kata sifat. Kata sifat kepada siapa? Berarti yang karim ini siapa? Yang dermawan ini siapa? Zaid. Zaid, kata sebelumnya. Ketika Al-Karim itu tidak ada, apakah kita tahu kalau Zaid itu dermawan, Ibu Bapak? Ketika Tidak. Al-Karim kita hilangkan? Tidak Tidak. tahu. Ya, tapi ketika dia ditambahkan, jadi tahu, oh ternyata ada makna baru nih. Ya, bahwasanya si Zaid itu yang datang itu ternyata dia orang yang dermawan. Jadi dikasih sifat. Maka Zaid itu adalah mausuf. Mausuf itu yang disifati, dikasih keterangan sifat. Ya, atau nama lain mausuf ya biasanya lebih populer adalah man'ut. Man'ut. Ya, man'ut. Baik. Berarti Al-Karim adalah sifat. Ya, masuk ke dalam bahasa kita sifat. Jadi sifat yang ada dalam bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab sifat. Nah, cuma dia lebih populer dengan istilah na'at. Ini nama lainnya ya. Kita pakai yang lebih sering digunakan saja. Supaya ibu bapak nggak bingung. Maka as-sifatu tatba'ul mausufa fil i'rab. Nah, ini poin. Yang namanya kata sifat itu selalu mengikuti yang disifati dari segi i'rab. Yaitu harakat akhir kata. Karena Zaid dia marfu. Kenapa Zaid ini marfu, Ibu Bapak? Apa sebabnya? Fa'il. Fa'il. Iya, dia fa'il. Ya.
Dia fa'il, marfu. Maka na'atnya atau sifatnya juga harus apa? Marfu. Marfu. Sama dia. Depan begini, belakang begini. Ya. Kalau sebelumnya mansub, dia mansub. Contohnya ra'aitu Zaidan. Saya sudah melihat Zaidan. Zaidan ini dia mansub karena dia adalah maf'ulun bih. Maka al-karima juga mansub. Jadi nggak boleh berbeda dia. Marartu bi Zaidinil karim. Saya melewati Zaid. Ada alba harfu jar, dia majrur. Maka setelahnya juga majrur. Ya, jadi seperti ini. Kata sifat na'at. Man'ut itu yang disifat. Secara sederhana seperti itu. Baik. Jadi maka at-tabi di sini adalah na'at yang pertama. Nah, na'at ini tabi atau matbu, Ibu Bapak? Tabi. At-tabi. Berarti al-matbu'nya disebut apa? Man'ut. Al-man'ut. Mungkin nggak na'at mendahului man'ut? Tidak. Tidak. Kenapa nggak mungkin? Tidak mungkin karena Karena dia harus mengikuti yang Sifat yang yang disifat. disifati. Ya kan namanya follower kan ada yang diikuti kan, nggak mungkin. Kecuali kalau dia yang diikuti ya, nggak disebut follower lagi dia. Ini nggak bisa. Jadi sebenarnya selalu urutannya begini. Jadi ibu bapak temukan man'utnya terlebih dahulu, baru apa? Nah. Jadi sekarang saya mau tanya ke ibu bapak. Sebenarnya istilah yang pas itu na'at man'ut atau man'ut na'at? man'ut na'at. Yang sering ibu bapak dengar apa? Na'at man'ut. Ya, mungkin nggak na'at mendahului man'ut? Nggak bisa. Ya, jadi ya sedikit mengkritisi saja. Walaupun saya tahu itu tujuannya permudah, cuma kadang-kadang itu suka membuat rancu bagi sebagian orang. Jadi kita berkaca pada studi kasus yang ada di lapangan. Jadi dikiranya itu karena sering mendengar ini pelajaran na'at man'ut. Jadi dikiranya di depan itu na'at. Sampai seperti itu. Makanya kenapa kita sampaikan sejak awal. Ketika belajar, pahami istilah itu dengan baik dan pahami dia di mana digunakan. Tidak serta-merta apa yang kita dengar dari orang lain itu, tanda kutip ya, ditelan mentah-mentah Ibu Bapak. Cross check dulu. Ini penggunaannya apa. Kalau sekedar dia istilah yang terbatas pada komunitas tertentu, maksudnya tertentu, ya silakan dipakai di situ. Tapi kalau secara umum, maka lihat dia di mana digunakan. Supaya nggak salah paham. Nah, sekarang saya tanya, mana yang tepat? Mudhafun ilaih atau mudhafun ilaih mudhaf? Mudhaf. Mudhafun ilaih. Ilaih. Nah, kalau di sini insya Allah nggak ada yang beda. Semua pasti mengatakan itu polanya mudhafun ilaih. Tapi yang lucu nih kalau na'at man'ut ini. Ya seringnya apa? Na'at Na'at. man'ut. Padahal yang di depan itu man'ut. Setelahnya baru apa? Na'at. Na'at. Ya. Ya minimal ibu bapak tahu. Ya. Tahu. Jadi nanti kalau pas belajar nggak bingung. Kalaupun nanti harus berbeda dengan yang lain penyebutannya silakan aja. Yang penting ibu bapak tahu apa yang letak sebenarnya ya. Karena kadang-kadang kita tahu beberapa itu memang membuat sesuatu mungkin tujuan utama yang permudah. Itu lumrah biasanya. Meskipun ya setiap orang punya hak. Kalau saya pribadi mudah boleh, mempermudah boleh, tapi jangan sampai menimbulkan sesuatu yang nanti khawatir salah paham. Itu yang biasa kita pegang. Oke, saya nggak pernah pakai istilah na'at man'ut. Man'ut, na'at. Supaya nggak salah saja. Ada yang ingin ditanyakan? Poin pertama terkait na'at. Ini secara sederhana ya, secara sederhana seperti ini.
Jadi kalau perempuan juga bisa, misalkan ja'at Fatimatul Karimatu. Ya. Nanti pembahasan detailnya ada di nahwu secara khusus. Apa saja yang perlu diperhatikan. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke poin nomor 2. Ada yang mau baca dari yang Putri? Silakan angkat tangannya kalau ada. Ibu Miza, silakan. Nah, Ustaz. Al-karimah wa marartu bi Zaidin al-karimi. Wa idza qulta jaa Zaidun wa Amrun takunu kad atafta Amran ala Zaidin bil wawi al-mutawassitah ti bainahuma. Wa Zaidun ma'tufun alaih wa Amrun ma'tufun. Wal ma'tufu yatba'u al-ma'tufa alaihi fil i'rab. Walihada sara mithlahu marfu'an walau kana awwalu mansuban au majruran. Sarat tani mithlahu taqulu ra'aitu Zaidan wa Amran wa marartu bi Zaidin wa Amrin. Baik, barakallahu fiik. Yang kedua sekarang, tadi ini anat. Ini anat. Ini yang pertama. Karena yang kedua ini al-ataf. Al-ataf. Lihat kalimatnya sekarang. Ja'a Zaidun wa Amrun. Wa Amr. Wa Amr. Jadi yang datang itu tidak hanya Zaid aja. Tapi juga si Amr. Jadi Zaid sama Amr itu sudah datang. Maka di sini takunu qad atafta Amran ala Zaidin bil wawil mutawassitati bainahuma. Maka Anda telah menyambungkan si Amr pada Zaid dengan bantuan huruf waw yang berada di antara keduanya. Jadi di sini ada huruf al-waw. Nah, al-waw ini itu dikenal dengan wawul ataf atau al-wawul atifah. Dan dia termasuk dari harful ataf. Jadi ini namanya wawul ataf. Ini waw yang keberapa yang sudah kita pelajari, Ibu Bapak? Waw yang kedua, Ustaz. Dua. Kedua. Yang pertama apa? Waw ma'iyah. Ma'iyah. Iya, wawul ma'iyah. Ini wawul ataf. Dan semuanya sama-sama harf. Ya, jadi sini harful ataf. Jadi ataf itu nanti dia butuh namanya harf. Nah, di antara harful ataf adalah al-waw, artinya dan. Nanti ada summa, ada alfa, dan seterusnya. Ada banyak beberapa, lebih dari 3 ya, harful ataf itu. Kalau nggak salah ada 10. Yang kita belajar hanya 1 sebagai contoh. Ya, ini contohnya seperti ini. Maka Zaid itulah ma'tufun alaih. Yang diikuti itu di pembahasan ataf namanya ma'tufun alaih. Ini matbu'. Sedangkan Amr itu adalah apa? Ma'tuf. Yang mengikuti. Wal ma'tufu yatba'ul ma'tufa alaihi fil i'rab. Yang namanya pengikut pasti mengikut yang diikuti dari segi i'rab. Jadi lagi-lagi selalu poin penting dia mengikuti i'rab. Walihada shara mithlahu marfu'a. Maka dia marfu. Zaid marfu karena dia fa'il. Amr juga otomatis marfu. Karena apa? Zaid dia marfu.
Walau kana al-awwalu mansuban aw majruran sara tsani mithlah. Kalau yang pertama itu maksudnya ma'tufun alaih, yang diikuti. Kalau yang diikuti dia mansub, maka atofnya atau ma'tufnya juga mansub. Kalau yang diikuti ma'tufun alaihnya itu majrur, maka ataf atau ma'tuf dia majrur. Contohnya ra'aitu Zaidan wa Amra, ini mansub wa marartu bi Zaidin wa Amrin. Seperti ini. Ya. Jadi al-matbu'nya di sini namanya apa, nama al-matbu'nya berarti? Ma'tuf Maktufun Al-ma'tuf alaih. alaih. Tabi'nya namanya apa? Seringnya al-ataf, tapi boleh juga disebut al-ma'tuf atau al-ma'tuf. Ini yang kedua. Baik, ada pertanyaan untuk poin yang kedua terkait al-ataf? Kalau gitu kita ke poin yang ketiga atau ada yang membaca dari yang putra? Mau baca orang baru boleh, mau yang sudah baca lagi juga nggak apa-apa. Silakan Pak Arif. Ustaz. Nah, wala. Wa idza qulta jaa Zaidun nafsuhu takunu qad aqadta anna jaiya huwa Zaidun. Fa Zaidun muakkadun wa nafsuhu muakkidun. Wal muakkidu yatba'u ma ma'akkada fi iqrab. Walihada soro mislahu marfu'an wa taqulu ra'aitu Zaidan nafsahu wa marartu bi Zaidin nafsihi wa ta'uqidu laisa khotton bin nafsi bal yu'akkadu bil aini wa kullin wa jami'in wa kilta taqulu ja'a amru ainuhu wa ja'al qaumu kulluhum wa aqbalan nasu jami'uhum wa ja'ar rajulani kilahuma wa ja'at mar'atani kiltahuma wa ra'aitur rajulaini kilaihima wal mar'ataini kiltaihima. Barakallahu fiik.
Baik, poin yang ketiga adalah at-taukid, penegas atau penguat. Wa idza qulta jaa Zaidun nafsuh. Nah, sekarang ibu bapak tidak ingin memberikan sifat buat Zaid. Tidak ingin menerangkan Zaid itu datang sama siapa. Tapi ingin menguatkan kalau Zaid itu beneran datang. Maka kita butuh yang namanya at-taukid. Dia penegas atau penguat. Jadi ketika ibu bapak katakan jaa Zaidun nafsuh, itu Zaid itu beneran dia yang datang. Bukan yang lain, bukan ajudannya, bukan barang bawaan dia, bukan mobilnya yang datang saja. Ya, bukan kirimannya yang datang, tapi betulan si Zaid yang datang, dia sendiri yang datang. Takunu qad akatta annal jai'a huwa Zaid. Jadi Anda sudah menguatkan, menegaskan bahwasanya yang datang itu beneran si Zaid, bukan yang lain. Fazaidu muakkad. Maka Zaid itu muakkad, yang dikuatkan, yang diberi penegas, penguatan. Wa nafsuhu muakkid. Maka nafsuhu adalah muakkid, yang menguatkan. Wal muakkidu yatba'ul muakkada fil i'rab. Dan yang namanya muakkid, penguat, mengikuti yang dikuatkan. Karena yang namanya pengikut mengikuti yang diikuti. Dari segi apa? I'rab. Jadi lagi-lagi poin penting apa? I'rab, i'rab, i'rab. Di begitu ibu bapak mendengar istilah at-tawabi, hal yang pertama harus yang terbayang adalah pengikut mengikuti yang diikuti dari segi i'rab. Harokat akhirnya sama. Alias apa? Kalau sebelumnya mansub, setelahnya mansub. Sebelumnya majrur, setelahnya majrur. Sebelumnya marfu, setelahnya marfu, meskipun tandanya beda. Meskipun apa? Tandanya beda. Jadi jangan patokan sama tanda, ibu bapak. Jangan patokan sama tanda. Contohnya misalkan apa? Ini. Marartu Zaid kita ganti dengan Ahmad. Misalkan. Marartu. Nih, kita kasih contoh. Karena kadang-kadang ada yang terkecoh dan mengira kalau itu harokat akhirnya harus sama. Coba lihat di sini. Kita pakai contoh salam tuh. Kita mengucapkan salam. Salam tuh ala. Saya mengucapkan salam kepada, nah lihat ini. Ahmad. Kemudian Al-Karim. Nah, lihat di sini. Salam tu ala Ahmad Al-Karim. Titik. Nah, sekarang Ahmad, Ahmadin apa Ahmadi, Ibu Bapak? Ada. Ada. Din apa di? Din apa di? Ada. Kenapa ada? Kenapa kok fathah? Majrur. Mamnu Apa? minas. Mamnu minas sorof. Apa gimana? Iya, mamnu minas sarf. Nasof. Dia namanya macam-macam ya. Boleh Ghairu mamnu munsharif. minas sarf, boleh ismun ghairu munsharif, ismun ghairu munawwan, al-ismun ladzi la yansharif, al-ismun ladzi la yunawwan. Apapun namanya intinya sama. Baik, sekarang Al-Karim. Al-Karimi. Apa nih? Al-Karim. Sebentar saya kasih ini aja biar beda. Ini di sini Ahmada, di sini apa? Al-Karim. Jadi jangan dikira kok ini beda ya. Enggak, dia apa? Dia sama. Dia sama apa? Sama-sama apa di sini? Majrur. Majrur. Mansub Majrur. atau marfu? Majrur. Majrur. Iya, Sama dengan majrur ya. Ya, lihat ini majrur, ini juga Majrur. majrur. Jadi yang diinginkan sama seia sekata itu ini. Ini. Apa? I'rabnya sama-sama majrur, bukan tandanya. Kalau tanda beda-beda. Jadi hati-hati Bapak ya. Yang diinginkan itu adalah i'rab.
kondisi akhir katanya apa? Marfu, marfu, mansub, mansub, majrur, majrur, meskipun tandanya beda. Ya, meskipun tandanya beda. Itu maksudnya seperti tadi. Nah, di sini ketika kita mengatakan ra'aitu Zaidan nafsahu. Tadi juga sama, lihat nafsahu. Lihat di sini. Nafsahu. Ini nafsihi. Baik. Nah, ada poin yang perlu diperhatikan di sini, Ibu Bapak. Jadi untuk memberikan penegasan, penguatan, itu ada di pembahasan at-taukid. Ini yang sedang kita pelajari. Jadi bahasa Arab itu memberikan kita cara. Karena kan namanya kita komunikasi kadang-kadang butuh untuk menghilangkan keraguan. Ini beneran nggak ya dia datang? Nah, butuh penguat. Ja'a Zaidun nafsu. Jadi misalkan ibu bapak mengatakan Ja'a Zaid. Zaid datang. Nah, mungkin orang yang kita ajak bicara ini ragu-ragu. Beneran nggak nih si Zaid datang? Ada kondisi seperti itu. Nah, bahasa Arab mengajarkan sebagai alat komunikasi, ini loh cara supaya orang yang tadi ragu-ragu hilang keraguannya. Dikasih apa? Taukid, penguat. Maka kita katakan Ja'a Zaidun nafsu. Zaid beneran datang. Dia datang beneran, bukan yang lain. Seperti itu. Nah, cara untuk memberikan taukid itu ada 6 lafal yang kita pelajari saat ini sesuai buku. Ada kata nafsuhu, ada kata ainuhu, ada kata kilahuma, ada kata kiltahuma, ada kata kulluhum, lalu ada kata jami'u. Ya. Nah, sebenarnya kata-kata yang taukid itu yang bagian depannya ini saja, Bapak. Nafs, ain, kila, kilta, kul, jami'. Sekarang yang di belakangnya, saya tanya bagi yang sudah pernah belajar. Ini disebut apa? Yang belakang ini. Domir. Iya. Ya, dhamir. Jadi, dhamir itu bukan bagian sebenarnya secara asas. Nah, cuma kalau ingin menguatkan, maka ada aturan main nih dalam bahasa Arab. Tidak hanya menggunakan kata-kata tertentu, tapi juga ada syarat, ada SK yang berlaku. Nah, gimana? Pertama, kalau kita ingin menguatkan sesuatu yang jumlahnya hanya satu atau tunggal, maka kita punya 2 pilihan. Bisa pakai nafs, bisa pakai apa? Ain. Ini pilihannya. Kalau yang tunggal, kita bisa pakai nafs, bisa pakai ain. Maka contohnya tadi, Ja'a Zaidun nafsuhu. Lihat, Zaid mufrad, musanna atau jama'. Dia tunggal atau tidak tunggal? Zaid. Tunggal. Mufrad. Mufrad. Maka kita pakainya apa? Nafs. Boleh juga kita pakai yang lain. Ja'a Ainuhu. Zaidun ainuh. Boleh. Jadi ibu bapak bebas. Mau pakai nafs boleh. Mau pakai ain boleh. Nggak ada masalah. Ya, ini dari segi bilangan. Kalau yang musanna, kita pakainya kila sama kilta. Kita. Nah, kalau ini ada sedikit perbedaan. Bedanya apa? Kila itu dipakai untuk yang muzakkar, yang laki-laki. Kalau kilta, dia dipakai untuk yang muannas atau perempuan. Jadi nggak boleh dibalik. Nah, contohnya, misalkan, Ja'ar rajulani kilahuma. Ya, ar-rajulani mudzakkar atau muannats Ibu Bapak? Mudzakkar. Mudzakkar.
Boleh nggak kita katakan ja'ar rajulani kiltahuma? Tidak. Tidak. Nggak boleh. Karena ar-rajul dia muzakkar, kilta dia mu'annas, nggak boleh. Dia harus sama jenis. Ya. Jadi kila dan kilta dia untuk musanna, untuk yang bilangan 2. Kemudian kila untuk mudzakkar, kilta untuk mu'annas. Kalau yang mufrad, nafs dan ain itu bebas, mau dipakai mudzakkar mu'annas sama aja. Nggak ada problem, ya. Sekarang yang jamak, lihat ada kul dan ada jami. Ya, kalau ingin menguatkan sesuatu yang dia itu jamak lebih dari 2, maka bisa pakai kul dan bisa pakai jami. Ya. Dan tidak ada bedanya mudzakkar atau mu'annas. Kul bisa untuk mudzakkar atau mu'annas, jami juga sama. Jadi di antara 6 kata ini, itu yang terbatas penggunaannya dari segi jenis itu hanya yang musanna. Karena apa? Dibatasi. Kalau kila untuk muzakkar, kilta untuk muannas. Nggak boleh gonta-ganti sesuka hati, nggak bisa. Tapi kalau yang mufrad dan jama, nafs, ain pada mufrad, kul, jami' pada jama, itu bebas. Membuat muzakkar boleh, membuat muannas juga tidak masalah. Nah, ini poin pertama. Poin yang kedua dan yang terakhir, yang namanya taukid itu harus bersambung sama dhamir, Ibu Bapak. Bersambung pada dhamir yang mana dhamirnya itu di sini harus menyesuaikan isim yang dikuatkan. Dhamir harus menyesuaikan apa? Isim yang mau dikuatkan. Menyesuaikan dari segi apa? Dari segi jenisnya dan juga dari segi bilangannya. Nah, lihat di sini. Zaid, mufrad atau mudzakkar, Ibu Bapak? Zaid. Mufrad. Maaf, mufrad atau jamak? Mufrad. Mufrad dia. Ya. Maka bisa nggak kita menguatkan Zaid tapi dhamirnya hum? Bisa nggak? Tidak. Tidak. Nggak bisa. Karena hum untuk jamak. Tidak bisa. Maka harus pakai al-ha, hu. Ya, al-ha yang dibacanya hu. Baik, kemudian dia muzakkar atau muannas Zaid itu? Muzakkar. Muzakkar. Zakkar. Jadi boleh nggak kita katakan ja'a Zaidun nafsuha? Boleh nggak nafsuha? Tidak. Tidak. Nggak boleh. Tapi kalau nafsnya sudah benar belum nafsnya? Benar. Sudah benar. Iya. Yang salah yang mananya? Domirnya. Dhamirnya. Karena ha itu tidak mewakili siapa? Si Zaid. Ya Zaid kan mudzakkar, masa pakainya ha? Nggak boleh. Ya, jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi taukid itu ada kata-katanya dan juga harus bersambung dengan dhamir. Maka Ibu Bapak perhatikan. Ja'a amrun ainuhu. Ya, lengkap ini. Ja'al qaumu kulluhum. Lihat. Qaum jama'. Ya. Boleh nggak kita katakan ja'al qaumu nafsuhum? Boleh nggak Ibu Bapak? Tidak. Tidak karena mufrad. Nggak boleh. Karena nafs untuk mufrad atau mudzakkar nafs? Mufrad. Maaf, mufrad bukan buat jama' ya. Maaf. Ya, seperti itu. Jadi kulluhum. Nah, sekarang hum sudah mewakili al-qaum belum? Dari segi dhamir. Sudah jamak. Sudah. Kalau kita katakan misalkan ja'al qaumu kulluhunna misalkan. Pas nggak? Tidak. Enggak, karena kaum itu mudzakkar. Mudzakkar. Ya. Wa aqbalan nasu jami'uhum. Ja'a rajulani kilahuma. Ja'atil mar'atani kiltahuma. Ra'aitu rajulaini kilaihima wal mar'ataini kiltaihima. Jadi nanti yang kila dan kilta ketika dia mansub dan majrur bukan kilahuma lagi, bukan kiltahuma lagi, tapi berubah kilaihima.
dan kiltaihima. Ini aja yang unik nih musanna. Tapi kalau yang mufrad, nafs, ain, dan jamak kul jami itu ketika mansub kelihatan. Nafsahu, ainahu, kullahum, jami'ahum itu jelas. Majrur juga gampang. Nafsihi, ainihi, kullihim, jami'ihim. Itu jelas. Tapi kalau yang kila sama kilta, nah tadi ada hukum yang khusus yang dia berbeda dengan yang lain. Baik. Maka di sini kita tulis al-matbu'nya namanya apa? Al-mu'akkad. Al-mu'akkad. Kemudian at-tabi'nya namanya at-tawkil. Atau nama lainnya al-mu'akkid. Baik. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan Ibu Bapak? Izin Ustadz, Silakan. untuk harokat bagian zaidun nafsuhu semua domah semua dari nafsuhu, suhunya domah semua. Nah, sedangkan di bagian zaid dan nafsahu dia saya ngikutin zaid kan seperti yang Ustadz bilang. Tapi kenapa untuk hu-nya ini tidak pakai hak seperti dengan nafsuhu dan nafsihi begitu Ustadz? Maksudnya kenapa tidak nafsaha gitu? Iya, pakai harokatnya tapi nggak panjang. Kalau panjang kan pasti dia Ah, domirnya perempuan. Kalau ini kan laki-laki, tapi ah, kenapa nggak baik. harokatnya fathah? Gitu, Ustaz. Syukran. Mumtaz. Ibu ingat pembahasan isim mabni? Masih ingat pembahasan isim mabni? Sedikit, Ustaz. Isim yang selalu tetap harakat akhirnya. Iya. Dan yang termasuk isim mabni itu adalah dhamir. Di dhamir itu nggak bisa berubah-berubah. Kalau berubah, itu bukan murni dia berubah, tapi ada kondisi tertentu dan itu pengecualian aja. Jadi sebenarnya nafsihu, asalnya begitu, nafsihu. Jadi mau nafsuhu, nafsahu, nafsihu, asalnya begitu. Cuma kalau nafsihu, itu susah dari segi pengucapan. Maka supaya gampang, yang tadi nafsihu, diubah menjadi nafsihi, supaya enak apa bacanya seperti itu. Tapi secara asal dia mabni nggak akan pernah mungkin berubah. Jadi yang berubah itu selalu di akhir taukidnya itu. Nafsinnya, ainunnya, kila, kilta, kul, jami'ah. Jadi tidak melihat domirnya. Ya, tidak melihat apa? Domirnya. Baik. Ada lagi yang lain? Ibu Miza, silakan. Nah, Ustaz, saya tertarik dengan berbagai macam jenis alwa itu, Ustaz. Ada wa ma'iyah sama wa maktufah. Sebenarnya Waul ataf. maktuf, iya, Ya, maktufah ya, waul Ustaz. ataf. Iya. Namanya waul ataf. Oh, gitu. Saya tadinya nulisnya maktufah dan bertanya kenapa ada fah di belakangnya tamarbuta. Apakah huruf itu bisa disifati dengan mu'annas gitu, Ustaz? Dan satu lagi, berapa macam sebenarnya ada jenis waw itu, Ustaz? Kalau macam-macam banyak sekali saya nggak hafal. Oh, begitu. Ya, mesti lihat ke buku. Dan itu emang Oke. ada buku-bukunya yang bahas seputar itu. Dan memang kalau nanti ibu bapak sudah belajar nahu bertahap, terus harus belajar macam-macam huruf ini. Oh, Kalau yang mau simple, gampang, dan karya anak bangsa, itu ada buku karyanya Al-Ustadz Aceng Zakaria, rahimahullah. Al-Muyassar. Itu Al-Muyassar itu dia punya 3 jilid. Nah, di bagian yang kedua, itu secara khusus banyak berbicara seputar harf, dan di bagian jilid ketiga yang terakhir untuk nahunya ya, itu malah dibahas secara khusus. Ini huruf-hurufnya panjang lebar. Nah, itu bisa merujuk ke sana. Kalau mau yang karya lain ada banyak juga. Mungkin yang paling gampangnya itu
eh, ini di pembahasannya ada di buku Mulakhasu Qawaidil Lughatil Arabiyyah, bukunya karya Fuad Ni'mah. Ada nanti di pembahasan keterangan macam-macam huruf, dan situ ada. Itu sebagai pengantar juga gampang, bahasanya mudah dipahami. Di situ ada. Terus pertanyaan yang tadi al-waw, apakah dia muannas? Semua huruf hijaiyah ada nggak muannas? Oh, Al-alif. Jadi hadihi alif, hadihi ba, hadihi ta, hadihi jim, dan seterusnya. baik, Itu memang dianggap muannas. dianggap muannas. Baik. Baik. Ya, syukran Ustaz. Jazakallah. Afwan. Baik. Berikutnya Pak Andri. Nah, Ustaz, untuk yang taukid, apakah dhamir yang bersambung terbatas di dhamir waib? Gaib. Iya, dhamir gaib saja. Nah, Ustaz. Jadi hanya dhamir gaib, orang ketiga. Nah, Nanti yang belum paham apa itu dhamir dan segala macamnya, nggak apa-apa, Ibu Bapak sabar aja dulu. Nanti kalau pas Ibu Bapak belajar, dimanapun Ibu Bapak belajar, dan dengan buku apapun, bersama siapapun, nanti insya Allah akan belajar itu semua. Masih ada lagi? Belum ditutup? Berarti pertemuan terakhir nanti kita bahas ini ya, terakhir, al-badal, sama mungkin kalau ada Ibu Bapak yang ingin mendiskusikan terkait materi dari pelajaran awal sampai akhir, nanti bisa ditanyakan. Sekaligus nanti penutupan. Kita tutup sampai di sini Bapak, karena di Indonesia sudah mau siap-siap buka, ya, buka untuk puasa. Jadi supaya bisa fokus, nanti kita bahas lagi nanti malam Eid, insya Allah. Yang bisa hadir silakan hadir. Kalau misalkan nanti belum bisa hadir, nanti nggak apa-apa, dengarkan saja rekamannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Terima kasih banyak untuk hadirannya Ibu Bapak sekalian. Jangan lupa untuk terus merojaah, sedikit tapi rutin dan konsisten. Assalamualaikum wa taqabbal minna du'ana. Semoga Allah mudahkan urusan Bapak dalam belajar bahasa Arab dan juga saya bahasa Arab. Dimudahkan untuk bisa memahami pelajaran dengan baik. Dimudahkan juga untuk bisa mencintai bahasa Arab dan terus semangat. Kalau belum bisa memahami pelajaran dengan baik, semoga dimudahkan untuk bisa terus bersabar mempelajari bahasa Arab, dan semoga Allah hafalkan kita semua dalam kondisi yang husnul khatimah, dan semoga Allah mengumpulkan kita semua di surganya nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu khair. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.